Oke, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelumnya perkenalkan, saya Indriani. Saya merupakan mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa Inggris semester 7 di Universitas 19 November Kolaka. Jadi universitas ini berasal dari Sulawesi Tenggara. Jadi ada pun niat saya di sini dalam mewawancarai kakak dikarenakan ada tugas dari dosen dalam mata kuliah English for Business. Jadi di sini saya akan memberikan pertanyaan seputar bisnis yang kakak rintis dan juga peran kakak sebagai CEO. Oke, Oke, apakah kakak sudah siap? oke, siap. Oke. Oke, jadi sebenarnya nggak banyak pertanyaan saya untuk hari ini, jadi hanya sekitar 7 aja. Jadi semoga nanti selain untuk tugas ini bisa menjadi insight untuk saya pribadi, terutama karena saya juga eh, sedang merintis startup. Oke, jadi pertama sebelum kita mulai mungkin kakak bisa memperkenalkan diri kakak dan juga bisnis yang kakak rintis. Silahkan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih juga udah diberi kesempatan untuk tertarik dengan keadaan dari saya, baik itu menjadi CEO maupun sebagai mahasiswa. Oke, sebelumnya aku perkenalkan saya Singgir Ansa. Bisa dipanggil Singgi, Mbak bisa bilang saya Singgi. Saat ini saya masih semester 5 di ITS. Selain itu kami juga lagi membangun startup yang kami beri nama Include. Include itu suatu startup di bidang advanced smart IT solution. Jadi salah satu di bidang IoT yang di mana kami itu bisa menghandle dari mulai hardware, software maupun integrasi antara keduanya. Dan juga seringkali ketika kami bukan itu kami sematkan beberapa konsep kecerdasan buatan dan otomatisasi di situ. Sehingga solusi dari startup kami biasanya bisa mencapai sesuatu yang tuntas, produktif, dan tuntas. Mungkin itu perkenalan sedikit dari saya dan startup kami. Oke, wah keren banget ya. Oke, jadi terkait startup yang kakak kelola ini berarti bidangnya itu adalah teknologi ya, Kak? Oke. Maaf, sedikit sedikit kendala jaringan. Oke, jadi mungkin saya ulang ya pertanyaannya. Berarti bidang bisnis kakak ini berfokus di bidang teknologi ya, Kak? Betul, teknologi. Oke. Nah, Khususnya teknologi AI. kalau jurusan kakak sendiri di jurusan apa nih? Saya di jurusan teknik komputer ITS. Keren, keren, keren. Semester berapa nih, Kak, sekarang? Semester 5. Wah, wah keren banget. Oke, oke. Jadi saya terinspirasi juga nih dengar cerita kakak. Oke, jadi terkait bisnis kakak sendiri, apa sih motivasi kakak gitu untuk membentuk bisnis ini? Karena ini menarik karena jarang lah intinya uh, pebisnis itu fokusnya ke IoT, Internet of Things itu. Dan kira-kira apa sih latar belakangnya? Gitu. Oke, mungkin saya akan jawab. Mau saya kasih pertanyaan dulu dan mungkin mau jawab versi santai atau versi serius. Boleh dikomen aja. Dikomen aja. Jadi Ya. motivasi utama sebenarnya saya masuk kuliah itu ya nggak ada niatan pun mau mengarah ke startup. Dulu tuh saya di sebelumnya itu di SMK malah justru lebih tertarik di bidang robotika. Hmm. Nah, ketika masuk ke TS pun, kita adalah salah satu kampus yang menjunjung tinggi atau terkenal dengan robotikanya. Dan waktu itu saya juga mengarah ke situ sebenarnya awalnya. Tetapi ketika masuk, mungkin Tuhan menjawab dengan cara yang berbeda ya. Mungkin jalannya beda. Saya tidak diterima di salah satu tim di robotika, sehingga saya
mencari bidang lain yang memang sudah saya tekuni juga sebelumnya, yaitu di bidang inovasi, Oke. yaitu inovasi teknologi lebih tepatnya. Karena dari ketika lulus lulus dari sekolah menengah atas juga saya cukup punya beberapa pengalaman di bidang pengembangan inovasi. Bahkan setelah lulus saya sempat punya satu paten untuk satu inovasi yang sudah saya dapatkan gitu. Nah dari situ saya mungkin mengarah, oh ini mungkin salah satu jalan saya. Saya kembangkan inovasi waktu itu tidak semudah yang dikira karena waktu itu online ya. Mm-mm. Kita angkatan 2020 baru masuk baru masuk online ya, Waduh. yang nggak ketemu di kampus ya kan. Nah waktu itu ya apa yang saya lakukan adalah ya kita tetap 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 cari cari passion kita, cari ngerjain apa yang kita suka, terutama di bidang teknologi itu. Lambat laun setelah berjalan waktu kita ciptakan beberapa produk ternyata. Waktu itu produk yang pertama cukup booming karena itu salah satu produk yang paling dibutuhkan ketika COVID, yaitu kamera untuk deteksi pelanggaran protokol kesehatan. Nah, waktu itu cukup booming, akhirnya saya juga mengambil peluang di situ dan akhirnya itu yang membuat saya langkah awal saya menjadi wirausaha itu di situ. Ketika kita sudah mendevelop produk, gimana caranya produk itu bisa mendeliver ke customer dan kita mendapatkan income dari situ. Hmm. Nah, dari situ dimulailah perjalanan saya menjadi kewirausahaan. Wah, ternyata ini tuh menarik gitu loh. Kita nggak cuma buat produk, nggak cuma buat inovasi, tapi bisa dapat pemasukan dari situ. Dari situlah awal mula motivasi saya untuk menekuni bidang itu. Dan ketika berjalan waktu, ternyata lingkungan di ITS juga cukup mendukung. Eh, saya bertemu beberapa dosen yang mendukung untuk pengembangan inovasi yang diarahkan ke kewirausahaan. Berbeda dengan bidang lain seperti kalau PKM itu kan untuk riset aja, tapi pengembangan di sini ada fokus di bidang pengembangan inovasi yang mengarah ke kewirausahaan. Artinya gimana caranya itu menghasilkan. Terus itu semakin tuh dimotivasi dari teman-teman di lingkungan saya karena ada salah satu yang saya pegang juga karena eh, lingkungan itu sebenarnya lebih penting ketimbang motivasi. Oh, benar. Mungkin motivasi kita mungkin masih kecil, tapi ketika kita masuk lingkungan yang tepat, itu tuh akan membentuk motivasi itu sendiri lebih besar dari motivasi awal kita. Dan itu yang saya alami di selama selama 5 semester ini. Dan akhirnya sampai saat ini kebentuk terus mulai dari mindset wirausaha sampai akhirnya saya tahu bahwa menurut data Mm-mm. 1% orang kaya di Indonesia itu menguasai 50% aset di negara Indonesia. Wah. Itu besar banget. Itu karena apa? Karena orang-orang itu mau berpikir bahwa kita itu lulus kerja, kuliah, itu lulus lulus sekolah, lulus kuliah itu berpikir untuk kerja. Dan akhirnya orang yang kaya ya akan semakin kaya karena mereka akan mengambil profit sebesar-besarnya dari tenaga buruh tersebut. Dan itu akan terus terjadi selama tidak ada tidak adanya wirausaha baru. Bahkan kalau di luar negeri itu lebih parah sih. Kalau di skala global ya, 1% orang di dunia itu menguasai 90% aset di dunia ini. Dan 1%-nya itu adalah wirausaha. Jadi cara biar rata, biar kalau misal masalah di dunia ini apa sih? Ya mas, paling besar ya tentu masalah kesejahteraan ya. Kalau pengen rata ya at least harus kita tingkatin nih dari 100% menjadi 2%, dari 2% menjadi 10% dan seterusnya. Artinya yang ditingkatin adalah orang yang mau bergerak di bidang kewirausahaan atau orang yang mau dan bisa mencetak uang itu sendiri gitu. Itu itu lambat laun akhirnya terbentuk mindset-mindset tersebut. Dan yang mungkin yang terakhir ya, ada yang menarik juga dari keadaan Weroza. Jadi ada riset yang membuktikan bahwa untuk menjadi negara maju itu memerlukan 12 sampai 14% orang entrepreneur di suatu negara. Nah, pertanyaannya di Indonesia itu sekarang berapa persen sih orang Weroza? Bisa nebak gak, Mbaknya? Masih sedikit. Sedikit sedikit itu berapa persen itu dari total orang Indonesia itu berapa persen?
Mungkin hanya sekitar kurang dari 10% ya, mungkin ya. Nah, Atau kalau berapa de- nih? kalau deket dari 10% masih penting, Mbak. Di Indonesia itu cuma 3 sampai 4% aja Wah, orang yang menekuni kewirausahaan. Padahal untuk menjadi negara maju itu paten bener. minimal 12 sampai 14% dari total penduduk Indonesia. Dan itu yang menjadi motivasi saya, mindset saya juga saat ini. Kenapa kok saya harus tekuni walaupun memang bidang ini bukan sesuatu yang mudah gitu ya. Itu, Pak. Wah, keren banget. Baru satu pertanyaan ya. Udah, wah, menginspirasi sekali. Oke, jadi menarik nih terkait passion ya. Berarti ya bener banget sih. Kalau kita memiliki passion, terus kita menekuni passion itu meskipun bukan dari jurusan kita contohnya, itu keren banget sih. Kita bisa akhirnya ya ini, kita bisa menempuh jalan sukses kita yang kita definisikan gitu. Dan ya bener banget mindset itu membentuk kita dan lingkungan juga itu sangat Lingkungan. peran penting untuk bisa membuat kita termotivasi ya Kak Cindy ya. Betul sekali. Oke, jadi menarik sekali sih Kak. Berarti ini PR besar kita ya sebagai orang yang sudah Betul. aware lah ya istilahnya. Kita udah Betul. aware nih. Betul. Kita punya peran nih. Kita nggak boleh nih sendirian gitu. Jadi entrepreneur, Iya. jadi kita harus benar-benar salah satu ini yang menarik juga salah satu isu yang G20 angkat itu adalah Ya. ketenagakerjaan pemuda. Ini menarik Ya. karena eh, kenapa mereka salah satunya mengangkat isu itu karena itu peran pentingnya pemuda Berusaha. tenaga kerjaan, wirausaha gitu. Sehingga kita bisa membantu Indonesia atau skala global lah istilahnya untuk berbagai Ya. bidang yang masih kurang. Apalagi ekonomi, kesejahteraan itu masih belum merata Ya. sama sekali ya Kak Singgi. Dari Oke. presentasi tadi itu sebenarnya. Mm, Awal mulanya adalah dari mm. persentase orang kewirausahaan atau pengusaha di suatu negara tadi. Berawalnya dari situ. Kalau itu bisa dinaikkan, baik dari pemuda maupun yang udah lebih dewasa itu harus dinaikkan untuk menjadi negara maju. Oke, wah, berarti ini salah satu kunci menjadi negara maju ya Kak untuk Indonesia. Oke, oke kita pindah ke pertanyaan selanjutnya nih. Terkait bisnis kakak ini, apakah kakak sebagai ownernya atau CEO atau keduanya, owner sekaligus CEO-nya? Eh, ya, saya keduanya, baik owner maupun CEO. Oke, wah menarik. Soalnya kita sama. Oke, jadi berarti ini akan ada struggle ya Kak, menjadi CEO sekaligus owner sebuah eh, startup ya Kak ya. Pasti, Jadi iya. nah, bagaimana sih kakak bisa survive gitu? Karena pastinya menjadi CEO sekaligus owner itu artinya anggaplah double kill lah ya ininya Iya. bebannya, apalagi sambil eh, apa kita fokus ke akademis juga nggak boleh ada yang Iya. down gitu. Bagaimana kakak memanage waktu dan eh, membuat semuanya tuh balance gitu? Oke. Em, biar bisa pertama yang saya tangkap dari pertanyaan gimana caranya biar kita kuat sih gitu kan. Yang kedua gimana cara manage waktu dan bagaimana caranya kita menyeimbangkan semuanya gitu ya. Kalau bicara bagaimana biar kita kuat menjalani ini gitu loh. Walaupun struggle walaupun apa ya tentu kita baik lagi tadi motivasinya harus kuat dulu. Kalaupun motivasinya nggak kuat, cari lingkungan yang akan membentuk eh, motivasi kita itu kuat. Dan itu yang saya lakukan juga selama ini. Kemudian kalau misal ngomongin waktu ya, sebenarnya kalau waktu tuh ya kita tuh menurut saya waktu kalau ngomongin waktu gimana cara bagi waktu ya tinggal dibagi aja gitu. Tinggal dibikin to-do list, tinggal dibikin waktu oh jam segini mau ngapain, jam segini mau ngapain, jam segini mau ngapain. Dibikin jadwal secara yang jelas dan itu kalau ngomong waktu itu sebenarnya sesimpel itu membagi waktu. Tetapi yang sulit adalah gimana caranya kita itu punya kedisiplinan untuk ketika kita udah punya tanggung jawab dan kita harus melakukannya. Itu Profesional, sebenarnya kunci dari membagi waktu menurut saya. benar-benar Menurut saya. benar. Kalau kita walaupun bisa kita memanage waktu, kita bisa membagi waktu, tapi kalau kita nggak disiplin ya sama aja. Hmm.
sama aja bohong, sama aja nggak jalan, sama aja banyak yang terlewat gitu. Khususnya di situ sih kalau saya. Dan kalau kita ngomongin keseimbangan antara kuliah kerja ya, karena memang saya dibilang saya juga ratu kerja karena emang udah benar-benar pengen di sini. Nah, kita ngomongin keseimbangan, sebenarnya saya juga masih belajar lah tentang work work life balance itu kayak gimana sih gitu. Benar. Tapi ada satu poin yang menarik bahwa kalau misal kita udah cocok di suatu bidang, ya kita nggak usah misah-misahin itu gitu loh. Jadilah itu jadi bagian dari kita. Kalau kita misah-misahin, oh kerja sendiri, kuliah sendiri, ya itu malah kita sulit gitu. Kalau menurutku sama sejauh ini itu malah sulit. Tapi kalau kita gabung sekalian, oh, aku kuliah loh sambil cari relasi buat mendukung kerjaku gitu, mendukung startupku. Aku ya kuliah buat bantu cari ilmu untuk membangun startupku, itu jadi lebih nyambung gitu loh, lebih enak juga loh. Hmm. Jadi keseimbangannya dapat dari situ sih kalau kalau yang aku rasain gitu. Oke, oke, oke. Wah, berarti dikonekkan satu sama lain ya, dihubungkan gitu Ya, di ceritanya. connected, iya. Ya, dikonekin gitu. Iya. Oke. Mm-mm. Gitu. Waduh, keren banget sih, karena ini juga pastinya ilmu kakak itu sangat-sangat berperan penting dalam merintis startup ya kak. Betul. Oke. Ini sih salah satu struggle aku karena kebetulan aku tuh bukan jurusan bisnis dan juga Mm-mm. hanya pendidikan, istilahnya pendidikan hanya bidangnya, tapi fokusnya kan pasti bisnisnya juga ya. Gitu. Jadi itu struggle aku sih. Tapi ya kita Sama kok. kalau Saya juga bukan orang bisnis kok awalnya kan. oh Teknik awalnya komputer loh. oke. Ada? Wah. Mana ada teknik komputer diajarin bisnis? Oh, Ya, oh, nggak ada. oh. Aku kira diajarin juga. Oh, ya, oke, oke. Mm. Jadi kalau menurutku ya bisnis itu ya sebenarnya pembelajaran paling utama adalah ketika kita udah turun di lapangan. Benar-benar. Itu yang paling yang aku rasain sih. Oke, oke. Kita pindah ke pertanyaan selanjutnya nih terkait CEO atau Chief of Everything alias Chief Executive Officer ya aslinya ya. Oke, jadi Ya. terkait ini eh aku pernah dengar sebuah quote sih. Jadi kalau Apa? kita pengen kalau kita pengen sebuah tim kita itu bisa berjalan dengan baik, kita harus membentuk yang namanya super team, tidak menjadi superhero, kayak gitu. Nah, Yes. eh, menurut kakak, bagaimana sih cara mengaplikasikan hal ini gitu? Kita membentuk super team dan nggak hanya menjadi superhero, karena istilahnya kan kita CEO gitu. Pasti kita ingin memastikan semuanya itu berjalan dengan baik, gitu Kak Singgi. Oke. Kalau terkait itu ya, itu kan lebih ke bagaimana kita mendelegasikan tugas ya. Dan membentuk super team itu sebenarnya tidak hanya mendelegasikan tugas, tapi gimana caranya eh, tugas-tugas itu bisa di-deliver untuk mencapai suatu visi yang sama gitu. Kadang walaupun udah di-deliver tugas, tapi kalau visinya nggak sama itu bermasalah juga gitu. Ah, iya. Nah, kalau dari saya yang paling penting adalah gimana caranya kita itu membentuk visi itu gitu loh, bersama-sama. Mindsetnya loh disamain dulu gitu loh. Kalau pikirin disamain dulu. Iya. Kalau kita maksain kerja tanpa menyatukan visinya, nanti akan kesulitan. Akan kesulitan dalam entah itu sesuatu hal yang kecil, supaya komunikasi sampai sesuatu yang lebih detail kayak misal teknis itu cukup sulit kalau tidak memiliki visi yang sama. Jadi menurut saya yang paling penting adalah gimana caranya kita tuh bisa memotivasi tim kita itu. Karena kalau mereka udah punya visi yang sama dengan kita, itu malah jadi enak. Bahkan mereka bisa lebih keras kerjanya gitu. Dari yang seharusnya mereka sebiasanya mereka lakukan. Karena mereka punya tujuan, kita punya tujuan sama visi misalnya. Salah satu bocorannya kalau di kami, ya, kami seringkali di, diarahkan untuk visi bagaimana lulus jangan sampai dari kerja. Itu yang ditekankan terus sama teman-teman kami juga gitu. Dan itu tantangan, itu nggak mudah untuk mencapai Benar-benar. tersebut. Tapi ya
Tapi ya itu harus kita jalan dan itu visi yang jelas dan itu layak untuk diperjuangkan. Itu aja sih. Oke, oke. Berarti aku paham. Berarti kalau kita pengen tim kita itu bisa isi Ya, terlebih dahulu ya, Kak ya? ya betul sekali. Harus perspektifnya sama dulu gitu. Oke, oke. Oh ya, Kak, apakah di situ bagus jaringanku atau enggak nih? Soalnya di sini agak Cukup terganggu nih. bagus untuk Aman nggak tapi untuk videonya? video mungkin agak terganggu, agak delay ya. Tapi Oh, kalau delay salah ya. aman. Oke, karena kita pakai TV, jadi agak terganggu sih. Oke, pertanyaan terakhir lah. Oke, jadi ini aku pengen denger nih, apa sih motivasi yang pengen kakak pada orang-orang calon entrepreneur istilahnya, atau orang-orang yang udah punya ide, udah punya keinginan, atau punya basic-basic pengalaman untuk bisa merintis sebuah startup atau bisnis. Apa sih yang pengen kakak Oke. sampaikan? Kalau terkait motivasi kepada teman-teman mungkin kayaknya saya belum waktunya ya mengasih motivasi ya karena saya itu sharing aja terkait pengalaman apa yang seharusnya kita ambil pembelajaran dari situ. Jadi mungkin dari teman-teman ada yang sudah ngalamin atau belum ngalamin tapi saya udah ngalamin dan itu berharga, pengalaman itu berharga dan itu yang perlu teman-teman gak masuk di jurang yang sama gitu. Nah, mungkin itu yang ingin saya sampaikan bahwa pada dasarnya kita tuh nggak bisa melakukannya semuanya sendirian sama seperti yang tadi Mbak sampaikan apalagi membangun usaha tentu hasilnya pun nggak maksimal makanya yang paling penting adalah membangun dulu mindset kita baru terus kemudian membangun tim kita terus evaluasi secara rutin baik itu setiap hari setiap minggu maupun setiap bulan isi diri itu itu yang harus kita lakuin dan jangan lupa naik kendaraan misalnya naik bus gitu ya jangan lupa tentuin dulu tujuannya yang jelas. Kita sebagai CEO atau sebagai driver nih ditanya sama penumpangnya Mas mau kemana gitu kan jawabannya jalan dulu aja deh. Nah kalau kayak gitu mana ada yang mau naik kan. Sebagai pemimpin ya harus gimana caranya mempunyai arah dan tujuan yang jelas dan itu nggak cuma jelas tapi bisa di deliver ke anggota yang lain seperti itu sih saran dan perusahaan terutama yang menjadi CEO atau pemimpinnya. Oke, oke. Oke, jadi ya itu ya harus tahu gitu visinya apa dan mampu mendeliver itu karena kalau kita sebagai pemimpin kita punya tugas untuk menyampaikan hal tersebutnya harus bisa menginfluence istilahnya motivasi supaya orang-orang juga yakin gitu kan sama kita sebagai Hmm. sopir nih. Kalau mereka nggak yakin pasti tidak ada yang mau naik kan. Oke. Oke, terima kasih Bang. Sekali lagi maaf mengganggu waktu kesibukannya dan terima kasih sudah berbagi dan aku rasa cukup. I think that's all. And I say Assalamualaikum warahmatullahi Oke, wabarakatuh. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya Kak. Aku izin end. Oke.